Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayolah ikhwah, azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita yang kita menyampaikan tentang adab atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa adab yang sudah kita sebutkan, yaitu iman dan tidak kufur, kemudian syukur dan tidak kufur nikmat, mengingat Allah Taala dan tidak melupakannya, yang terakhir adalah mentaatinya dan tidak berbuat maksiat. Kita masuk kepada poin yang keempat. Di antara adab atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha samii'un 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini ya ikhwah, azani wa azkullah, menunjukkan bahwasanya kita yang mengaku sebagai orang mukmin, Allah perintahkan di sini la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Apa maksudnya jangan mendahului dan Rasul-Nya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengatakan maksudnya yaitu janganlah kamu berkata sebelum Nabi Muhammad SAW berkata, janganlah kamu memerintah sebelum Nabi Muhammad SAW memerintah, janganlah kamu berfatwa sebelum Nabi Muhammad SAW berfatwa, dan janganlah kamu memutuskan perkara sebelum Nabi SAW yang memutuskan perkara padanya dan melangsungkan keputusannya. Ayat ini sekaligus penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menunjukkan bahwasanya kita harus mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana di poin yang sebelumnya, ketaatan kita yang mutlak yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin yang perlu kita pahami di sini oleh azani wa azakullah, dikala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, maka ini bisa dipahami dengan mudah. Jadi tidak kita mendahului apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Rasul masih hidup, maka dikatakan jangan berkata sebelum Rasulullah SAW mengatakan sesuatu. Ketika beliau ada, kemudian juga tidak memerintah, kemudian juga tidak berfatwa, tidak memutuskan perkara. Semuanya menunggu Rasulullah SAW karena memang beliaulah yang berhak untuk itu semuanya.
Yang muncul pertanyaan adalah saat ini atau setelah Rasul SAW wafat, bagaimanakah kita mendahulukan Allah dan Rasulnya? Maka jawabannya tentunya dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan juga Rasulullah SAW memberikan sunnahnya, hadis-hadisnya, dan sudah sempurna, maka kita jangan mendahulukan ra'yu kita, mendahulukan akal kita, mendahulukan perasaan kita, mendahulukan nafsu kita. Tapi yang harus kita dahulukan adalah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika kita mau mengatakan sesuatu yang itu menurut ide kita, menurut pikiran kita, menurut pendapat kita, ini kayaknya ahsan, ini bagus ini, ya. Kalau kita membuat suatu kelompok, suatu komunitas, kita mengadakan suatu ini, suatu itu, nanti kita adakan ini dan itu, ini nanti akan membuat Islam lebih kuat, misalkan demikian. Nah, ketika mengadakan sesuatu itu, sebelum itu dilakukan, lihat dulu rencana-rencana kita itu ada yang bertentangan dengan syariat apa tidak. Kegiatan-kegiatan kita lakukan ada yang bertentangan dengan syariat atau tidak. Jangan hanya bermodalkan karena semangat, ya. Kondisi sekarang tidak sama dengan kondisi dahulu. Sekarang harus banyak inovasi, harus banyak kreativitas dan yang lainnya, sehingga menyingkirkan yang namanya syariah. Ini kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Kalau kita ingin memunculkan inovasi kita, kreativitas kita, maka munculkanlah itu hanya dalam masalah, yaitu bagaimana cara agar din ini, syariat ini mudah dipahami oleh orang lain. Kalau dulu mungkin bahasa kita manual, namanya kajian ya di majelis yang semacam ini, menyampaikan, baca kitab dan yang lainnya, tidak ada informasi yang lainnya. Maksudnya ada media-media yang macam-macam, bahkan alat-alatnya pun sederhana. Tapi sekarang ya dengan anugerah Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala, mudah. Ada sarana elektronik, ya, ID dan yang lainnya. Maka ini inovasi-inovasi yang diarahkan untuk lebih memudahkan umat memahami syariat. Jadi bukan yang dilihat syariatnya ini di otak-atik atau bahkan tidak digunakan, tapi bagaimanakah memahami syariat dulu kemudian menyampaikan termudah, itu bagaimana. Nah, kalau demikian berarti kita mendahulukan Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu setelah Allah berfirman la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu bermudah-mudah, apalagi sengaja melakukan hal-hal, apakah itu mengatakan sesuatu, kita memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, memiliki ide sesuatu, kemudian tidak kita perhatikan syariat. Maka harus kita perhatikan syariat. Kita takut apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan syariat. Itulah ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, Allah mengetahui semuanya, Allah mendengar semuanya. Tidak ada yang lepas dari pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ya ikhwah, azani wa azakumullah, kita mendahulukan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi adab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan sebagaimana pembahasan sebelumnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau ada sesuatu yang kayaknya ini bermasalah, perselisihan, pertentangan, perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ini pelegas dari pembahasan yang sebelumnya. Berikutnya ya ikhwah azani wa azakumullah, adab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaklah takut kepadanya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita takutkan itu adalah azabnya, adalah siksanya.
Takut ini adalah sesuatu yang merupakan fitrah. Kita diberi oleh Allah Taala itu rasa takut. Cuma jangan sampai menempatkan rasa takut ini tempat yang salah. Maka yang harus kita lakukan adalah takut kepada Allah. Yang kita takutkan adalah bukan Allahnya, tapi adalah siksa-siksanya. Dan ini yang membuat seseorang ketika dia itu benar di dalam mewujudkan takutnya kepada Allah, dia semakin dekat kepada Allah. Karena yang ditakuti adalah siksanya Allah, maka dia ingin lebih dekat dengan Allah supaya tidak mendapatkan siksa. Akan tetapi ketika takut itu kepada selain Allah, kita bisa lihat antum, kita semuanya takut kepada seseorang. Apakah kita akan semakin mendekati dia? Sebaliknya, kita semakin menjauh. Kalau bisa tidak ketemu, ya, dengar kabarnya aja tidak mau, supaya kita tidak kepengaruh oleh dia. Ya, inilah ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia malah justru mendekat kepada Allah. Tapi jika seorang itu takut kepada selain Allah, dia menjauh darinya. Ini perbedaan takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita takutkan dari Allah adalah azabnya, adalah siksa-siksanya. Berdasarkan ayat Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44, "Fala tahsyawun nas wahsyawni wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila." Janganlah kamu takut, yaitu kepada manusia. Wahsyawni, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya di sini Allah menyebutkan, yaitu jangan kalian takut kepada manusia, ya siapa saja. Wahsyawni, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah menjadi konsekuensi. Tidak mungkin seseorang itu melaksanakan dua-duanya. Salah satunya, kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak takut kepada manusia. Tapi kalau dia takut kepada selain Allah, dia tidak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu di antara bentuk yang orang itu takut ataukah tidaknya, Allah ingatkan di sini, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dan janganlah kalian itu menukar atau berjual beli, yaitu dengan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit. Apa maksudnya di sini? Di antara contoh mudahnya, ketika dia memiliki Al-Quran, ketika dia memiliki hafalan Al-Quran misalkan, ya, apalagi memiliki pemahaman terhadap Al-Quran, dia ngerti dengan ilmunya itu, maka dia mungkin melakukan atau ditawari sesuatu hal. Tawaran yang datang padanya ini adalah tawaran yang dia ngerti bahwa itu tidak boleh. Itu adalah tidak boleh. Tapi karena dia itu sebagai bawahan, karena dia punya hafalan dan yang lainnya, maka atasannya minta, kalau seperti ini ada tidak ayatnya? Ya, ada tidak ayatnya semacam ini? Karena itu sebagai bawahan takut kepada atasan, kalau dia mengatakan ini tidak boleh, dia bakal dipecat mesti. Dengan demikian, maka dia berusaha bagaimanakah kalau tidak mencarikan ayat yang sebenarnya tidak ada hubungannya, atau dia mengatakan tidak ada, artinya dibolehkan begitu. Nah, ini orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika ada suatu permasalahan, dia ambilkan dalil dari Al-Quran, padahal itu tidak pas, tidak sesuai dengan maksud Allah, itu namanya berjual beli atau menukar ayat dengan harga yang sedikit. Ayat yang lainnya, surat Al-Furqan ayat 65-66, Allah berfirman, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang mereka mengatakan, Rabbana srif anna adzab jahannam. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami,
jauhkanlah kami dari adabnya Jahannam, dari siksanya neraka Jahannam. Inna adabaha kana gharama. Sesungguhnya adabnya itu adalah kana gharama, adalah kebinasaan yang kekal. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Dan sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Di sini menunjukkan bagaimanakah kita harus takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah, yang dimana letak siksanya Allah ada di neraka. Itu diantaranya adalah neraka Jahannam. Maka kita berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari azab neraka. Ya, sebagaimana kita dalam setiap akhir sholat kita juga berlindung dari siksa neraka. Oleh karena itu, maka hendaklah kita memiliki rasa takut ini. Dan ketahuilah, rasa takut ini cirinya orang yang berilmu. Ciri utamanya yang berilmu adalah memiliki rasa takut, takutnya kepada Allah. Di mana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hambanya itu adalah para ulama, orang yang punya ilmu. Makanya kalau orang yang punya ilmu, semakin dia memiliki ilmu, dia semakin takut kepada Allah. Tapi ketika seseorang itu ilmunya cuma sedikit, dia semakin berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tertipu ketika ada orang-orang yang dia itu memiliki gelar, apakah dia itu doktor bahkan profesor, jurusannya pun jurusan agama, usuluddin misalkan, dan yang lain-lainnya. Tapi dari ucapan-ucapannya, pendapat-pendapatnya, ini adalah seakan-akan mereka menjadi orang yang tidak memahami tentang ayat-ayat Allah tersebut, malah justru mengkritik ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak patut untuk dijadikan panutan. Maka kita bermohon kepada Allah untuk dijauhkan dari orang-orang yang semacam ini. Yang terakhir kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu ketika kita ingin memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah memiliki rasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langsung kita bacakan di sini hadis yang agak panjang. Hakikat malu itu bagaimana? Hakikat malu bagaimana? Di dalam sebuah hadis, yang hadis ini adalah riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Syekh Albani mengatakan hasan li ghairi, ya, di mana disebutkan an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Jadi hendaklah kita memiliki rasa malu, dan kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ini kepada para sahabatnya, maka sahabat mengatakan, qulna ya Rasulullah, kami mengatakan, wahai Rasulullah SAW, inna nastahi, kami sudah punya rasa malu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Ternyata Rasul mengatakan, laisa dzaka, bukan itu yang saya maksud. Walakin, akan tetapi, al-istihya minallahi haqqal haya, tapi hendaklah rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Cirinya apa? Rasul sebutkan di sini, kalau kita ingin memiliki rasa malu yang sesungguhnya, maka ini orangnya itu adalah orang yang antahfadar ra'sa wa ma wa'an.
dia menjaga kepala dan apa yang dikandung di dalamnya. Wal batna wa ma hawa, dan juga perut dan juga apa yang ada di dalamnya juga. Wal tadkuril mauta wal bila, dan dia mengingat kematian dan kebinasaan. Wa man aradal akhirah, siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatad dunya, dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia sungguh telah memiliki rasa malu dengan sebenar-benar rasa malu. Ini hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Sedikit penjelasan di sini disebutkan oleh, yaitu di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah At-Tirmidzi, kalimat-kalimat yang menunjukkan ciri rasa malu. Pertama adalah antahfadhar ra'sa, menjaga kepala. Apa maksudnya menjaga kepala ini? Maka kita menjaga kepala dari menggunakan untuk selain ketaatan kepada Allah. Jadi kepala harus kita gunakan untuk taat kepada Allah. Yaitu engkau tidak sujud kecuali kepada selainnya. Kita tidak sujud kepada selain Allah, harus hanya kepada Allah saja. Tidak sholat karena riya, engkau tidak menundukkan kepala untuk selain Allah SWT, dan engkau tidak mengangkatnya karena sombong fisik. Jadi kepala kita ini kita jaga dalam rangka, yaitu jangan sampai kepala ini kita gerakkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya Allah. Makanya ada hukum orang menundukkan kepala, menghormati orang lain dengan cara menundukkan kepala, maka itu dilarang. Ya, dengan cara menundukkan kepala, dia berdiri, ada orang yang atasan pejabat yang datang, dia menundukkan kepala. Seperti orang mana itu? Jepang, atau mungkin ya Jepang, ya, menundukkan kepala seperti itu dilarang. Kemudian wamawaan, dan apa yang dikumpulkan dalam kepala. Kepala kita itu ada apa aja? Di sana ada lidah, maka harus dijaga lisan kita. Di sana ada telinga, harus dijaga pendengaran kita. Di sana juga ada mata, maka dijaga mata. Dan yang ada di kepala ini, maka harus dijaga dari hal-hal yang tidak halal. Wal batna, perut, ya. Apa yang dimaksud menjaga perut? Yaitu dari makanan-makanan yang haram. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita makanan yang haram. Sama hawa, dan apa yang berhubungan dengan perut ini, contohnya adalah kemaluan. Kenapa hubungannya dengan perut ini? Orang yang kalau dia itu lapar, yang dipikir itu bagaimana memenuhi perutnya, ya, syahwatnya turun. Nah, kalau dia itu kenyang, maka syahwatnya naik. Ini hubungannya dengan perut. Begitu juga kedua kaki, kedua tangan, dan juga hati. Ini hubungannya dengan perut. Ketika perutnya terisi, tenaganya jadi kuat untuk melangkah, untuk memegang, dan yang lainnya kuat. Tapi kalau perutnya kosong, lemes dia. Ya, akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dikatakan semua anggota badan ini berhubungan dengan rongga perut. Adapun cara menjaganya adalah dengan tidak menggunakannya untuk maksiat, tapi digunakan dalam keridhaan kepada Allah Ta'ala. Adapun tadkuril mauta wal bila, mengingat kematian dan kebinasaan, kita mengingat atau engkau mengingat keadaanmu dalam kubur yang sudah menjadi tulang dalam kehidupan. Jadi mengingat mati, mengingat kematian. Ketika ada orang meninggal, mungkin kita pernah ke kuburan, ada orang gali kubur, sudah jadi tulang. Maka hendaklah ini kita mengingatnya. Yang terakhir, man aradal akhirah taraka zinata dunia. Siapa yang dia itu menghendaki akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Kenapa? Karena antara dunia dan akhirat tidak akan berkumpul dalam bentuk yang sempurna, walaupun bagi orang yang kuat. Gak bisa orang itu bisa 50-50, akhiratnya 50%, dunianya 50%. Tidak akan mungkin, ya, pasti dia condong ke salah satunya. Kalaupun 50-50 itu pun juga tidak baik, karena akhirat lebih baik daripada
dunia. Maka siapa yang menginginkan akhirat harus tinggalkan perhiasan dunia. Yang ditinggal adalah perhiasannya dunia. Kita tetap ada di dunia, kita manfaatkan waktu di dunia, kita cari bekal di dunia untuk menuju akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sudah sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.